Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Senang sekali hari ini Bu Krisna bisa bertemu dengan kalian lagi secara online. Masih di dalam mata pelajaran informatika. Dan kali ini kita akan membahas tentang mengenal konsep perbedaan penyimpanan dan penulisan data. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah tentang mengenal konsep penyimpanan dan tampilan data dan perbedaan format penulisan dibandingkan dengan format penyimpanan data. Apa sih program aplikasi yang akan kita gunakan nanti? Kita nanti akan menggunakan Microsoft Excel. Jadi buat kalian yang di laptopnya menggunakan aplikasi lain, jangan khawatir karena sebetulnya fiturnya hampir-hampir sama. Dan kenapa kita menggunakan Microsoft Excel? Karena Excel ini sangat familiar di Indonesia, ya, utamanya di Indonesia. Oke, nah tujuan pembelajaran kita nanti adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa melakukan input data di Microsoft Excel. Jadi kalian harus mampu untuk menginputkan data, ya. Yang kedua, melakukan edit data berdasarkan klasifikasi tipe data yang digunakan. Karena kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam tipe data, ya. Ada data teks, data angka, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penyimpanan file di Microsoft Excel. Mudah-mudahan nanti selama proses pembelajaran tidak ada halangan apapun, semua berjalan lancar, kalian bisa belajar dengan baik dan juga bisa mempraktekkan dengan baik. Nanti akan Bu Krisna kasih tutorial untuk bagaimana caranya mengaktifkannya di Microsoft Excel yang ada di laptop ataupun PC secara offline. Kemudian nanti akan Bu Krisna praktekkan bagaimana caranya kita melakukan editingnya itu di Microsoft Excel yang secara online, ya. Jadi kalian bisa mengerjakan atau mempraktekkannya langsung di HP kalian masing-masing. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menyerap pelajaran dengan baik. Berdoa disilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bisa diterima dan dipraktekkan dengan baik, ya. Amin. Oke, sekarang kita akan melihat contoh langsung dari penggunaan Microsoft Excel. Jadi anak-anak, nanti kita akan belajar bagaimana nih caranya menginputkan data seperti ini, ya. Bu Krisna yakin kalian pasti bisa. Yang penting amati saja dulu, kemudian nanti kita praktekkan bersama-sama, ya. Ingat, IT bukan barang hafalan. IT adalah barang ilmu, ya. IT adalah ilmu yang harus dipraktekkan. Tanpa praktek kalian nggak akan bisa apa-apa, ya. Nah, di sini Bu Krisna mencoba untuk mempraktekkan Excel di data kelas, ya. Insya Allah kalau kalian di kelas itu kan kalian pasti ada yang namanya bendahara gitu, ya. Siapapun bisa menjadi bendahara. Siapapun dari kalian bisa menjadi bendahara. Dan nanti biasanya di kelas akan ada 2 orang bendahara yang mewakili kelasnya. Nah, di sini ada data pembayaran kas. Biasa kan kalau di kelas itu kan ada uang kas, ya. Nah, ini contohnya adalah kelas 7J SMP Negeri 1 Ponorogo, ya. Nah, di sini ada kolom nama. Di dalam data ini ada 5 orang siswa, ya. Ini ada 5 data.
dalam bentuk angka ya. Kemudian nama siswa, ada 5 nama ya di sini. Ada tanggal. Di sini ada tanggal 2 Januari 2021, kemudian 9, 16, 23 dan 30. Nah, di bawahnya per tanggal ini ada jumlah uang kas yang dibayarkan oleh masing-masing siswa. Jadi contoh di sini Andi itu ternyata dia di setiap hari Sabtu dia rajin membayar uang kas. Kemudian Budi. Nah, Budi ini ada Sabtu-Sabtu tertentu yang dia tidak membayar kas. Jadi misalnya di sini tanggal 2 Januari dia membayar kas. Kemudian tanggal 9 Januari dia tidak membayar kas. 16 dia bayar lagi, tapi di tanggal 23 dia tidak bayar, di tanggal 30 tidak bayar. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita bisa menuliskan atau melaporkan data ini dengan Excel? Apa coba manfaatnya? Ada yang tahu? Ya, jadi yang pertama, data ini akan bisa dilihat secara detail. Jadi ketika siapapun melihat data ini, dia langsung tahu nih siapa-siapa saja yang membayar kas rutin setiap hari Sabtu. Kan kelihatan ini, misalnya Andi gitu ya. Itu selalu dia setiap Sabtu dia bayar. Kemudian siapapun yang membuka data ini bisa tahu nih siapa ya yang belum bayar kas gitu ya. Ada Budi, ini tiga kali Sabtu dia gak bayar. Kemudian Cindy 2 kali Sabtu gak bayar. Denny ada 1 kali Sabtu. Dan Erma ada 3 kali Sabtu dia gak bayar. Jadi bendahara pun akan enak untuk mengecek dan melakukan tagihan ke teman-teman kalian yang belum bayar kas. Jadi seperti itu. Kemudian ini nanti karena datanya adalah data dalam bentuk angka, bukan data teks ya ini ya. Maka ini nanti bisa kita jumlahkan. Bisa kita jumlahkan masing-masing data per Sabtunya. Kemudian bisa juga kita jumlahkan masing-masing data per nama siswanya ya. Tapi kalau untuk penjumlahan itu besok ya, minggu depannya aja. Yang sekarang kita bagaimana caranya untuk menginputkan data dalam bentuk teks dan data angka. Termasuk nanti bagaimana cara kita menyimpannya. Sampai di sini udah jelas ya apa yang akan kita pelajari ya. Oke, kita akan mulai dari awal ya. Di sini ada data pembayaran kas gitu ya. Nah, kita mulai sheet 2. Jadi di sheet 2. Nah, ini adalah tampilan awal sebetulnya. Tampilan awal di Microsoft Excel itu seperti ini. Ada beberapa menu di atas ya. Masing-masing menu ini ada isiannya, ada perintah-perintahnya. Jadi misalnya di dalam menu file itu ada new ya untuk membuat dokumen baru, kemudian open ya untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan ya. Mohon maaf karena ini Bu Krisna syutingnya recordnya itu jam 1 lebih 10 dini hari ya, jadi agak-agak ngantuk ya. Kemudian ada lagi save, itu untuk menyimpan, save as, menyimpan dengan memberi nama ya. Kemudian ada print untuk mencetak, share untuk berbagi, kemudian export seandainya file ini akan diubah menjadi bentuk extension yang lain. Close ya untuk menutup filenya. Kemudian ada account ya dan option. Ini nanti kita akan bahas sambil jalan ya. Kemudian ada juga ribbon ya. Jadi di sini ada home. Nih ada banyak sekali toolbar yang ada di sini ya. Toolbar itu perintah langsungnya. Jadi
Jadi kalau misalnya ininya Bu Krisna tutup gini ya, di hide gitu, maka dia nggak akan muncul gitu. Kecuali kita klik begini, dia baru muncul ya. Tapi kalau selalu kita tampilkan seperti ini ya, show tabs and comments, nah otomatis mereka akan muncul semua. Nah ini perintah-perintah yang akan selalu kita gunakan, sering kita gunakan nanti di home ya. Kemudian ada insert, ada page layout, ada formula, data, review, view, dan Foxit Reader PDF. Ini untuk membaca file-file PDF ya. Oke, kita akan mulai dari awal. Nah, di dalam Microsoft Excel, apa sih sebenarnya perbedaan antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word ya? Sebetulnya kalau di Word itu secara mudahnya dia digunakan untuk penulisan data teks. Tetapi kalau Excel ini lebih ke data angka, kemudian lebih ke data-data dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, di dalam Microsoft Excel itu ada beberapa fitur yang berbeda dengan Microsoft Word. Jadi misalnya kalau di sini itu di Excel itu ada yang namanya formula bar. Jadi formula bar itu adalah letak di mana kita bisa melihat rumus yang digunakan. Itu di sini. Kemudian di sini ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Ini adalah kolomnya. Ya, kolomnya. Ada lagi yang di sini nih, baris. Ini namanya baris 1, 2, baris ketiga, baris keempat dan seterusnya. Ya, ini adalah baris. Nah, ketika kita klikkan di sini, maka akan muncul name box-nya itu ya adalah D2. Ya, kalau kita perhatikan ini adalah name box-nya D2. Ya, kenapa D2? Karena ini belum dikasih namanya. Ini adalah pertemuan antara kolom D dengan baris kedua. Jadi ini adalah pertemuan antara kolom D dengan baris kedua gitu ya. Nah, pertemuan antara kolom dengan baris ini kalau di dalam Excel disebut sebagai cell. Jadi ketika Bu Krisna klik di sini namanya adalah sel D2. Ketika klik di sini namanya adalah sel H6 gitu ya. Kalau Bu Krisna kliknya di sini ini namanya adalah sel C11 ya. Kliknya di sini namanya sel M2. Nanti kelihatan di name box-nya ini. Paham ya? Jadi sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Di mana dia pertemunya? Kalau misal ketemu di sini, maka ini namanya adalah sel G7. Sel G7 ya. Bisa dilihat di sini. Oke, itu adalah pengertian dari sel. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Krisna kliknya nanti karena kita akan sering ya menggunakan istilah-istilah ini. Kalau misal ada data, contoh nih, data kita mau menjumlahkan data yang ada di sini ya dari C7 sampai C11, maka ini disebut dengan ring. Ya, disebut dengan ring. Kemudian ini adalah ring G7 sampai dengan G11. Ini adalah ring C7 dengan G7 ya. Kalau ini adalah ring berapa coba? C7 ya kan? Sampai dengan G berapa? 11 ya, betul sekali. Nah, itu namanya adalah ring. Jadi ring itu adalah pertemuan dari beberapa sel atau kumpulan dari beberapa sel. Jadi kalau sel itu adalah misalnya diklik di sini, ini sel D7. Kalau bisa klik di sini sel berapa coba? Ada yang bisa sebut? Iya, benar sekali. Sel B9. Kemudian kalau bisa kliknya di sini coba. Sel berapa ini namanya? Sel
Iya benar, sel G7 ya. Paham ya? Itu kalau sel, kalau ring berarti seperti ini misalnya. Berarti ini ring berapa nih? Ring, iya pinter banget. Ring C7 sampai dengan ring G8. Iya, pinter sekali. Oke, sel sudah paham, ring sudah paham. Sekarang kita akan mulai menggeser kolom dan tabel. Kolom dan sel. Kolom dan baris ya. Sorry. Nah, di sini ini kan kolom A nih, ya. Ketika kita arahkan kursornya begini, maka dia akan membentuk panah hitam. Ini berarti lambang untuk ngeblok, ya, ngeblok. Ini juga begitu. Nah, kalau misalnya kita ingin membesarkan kolom, kita bisa aja nih, geser aja nih, begini, boleh. Ya, begini, boleh. Jadi di antara kolom itu kan ada lambang seperti ini ya, lambangnya plus hitam begitu ya, bukan plus ya, apa ya, panah ke 4 arah gitulah ya. Nah, ini bisa kita geser-geser nih. Nah, seperti ini. Kalau misalnya di sini sama, kita bisa geser lagi nih, misalnya ini kita geser. Nah, seperti ini ya. Bu Kisah, kalau misalnya saya pinginnya kolomnya itu ukurannya sama, gimana ya Bu ya? Oh, mudah sekali. Tinggal begini nih. Ini kita blok dulu ya. Di blok begini 1, 2, 3. Misalnya kolom ABC ini mau kita buat dengan ukuran yang sama. Boleh langsung kita atur ya, di salah satu perbatasan kolomnya ini kita geser begini, di drag ya. Atau kita juga bisa menggunakan klik kanan, kemudian kolom width. Kolom width itu berarti lebar kolom. Misalnya ini kita buat 20 misalnya. Oke, maka masing-masing kolom ini ukurannya adalah 20 pixel ya. Nah, kalau misalnya baris gimana? Sama. Baris itu kok 20 pixel ya? 20 pt ya. Sorry. Kalau pixel tuh gambar, maaf. Kalau misalnya ini baris, sama caranya. Di perbatasannya saja ini kita drag begini. Ya, ini juga bisa. Kalau misalnya pengen beberapa baris ukurannya sama, ya tinggal di drag begini, di blok dulu ya. Kemudian kita drag di perbatasannya ini loh ya. Di perbatasannya ini kita drag begini. Atau kita klik kanan, kemudian row height. Row height itu berarti tinggi baris. Kita buat berapa nih? 50 aja deh. Kemudian oke. Nah, maka sekarang ukuran tinggi barisnya sudah sama nih. Paham ya? Jadi kalau untuk melebarkan kolom tinggal kita drag begini. Boleh gesernya di antara perbatasan kolomnya, atau kita setelah kita blok kita klik kanan, kita kolom width, kita atur di sininya 10 misalnya ya. Kalau baris juga sama nih, sama, tinggal di drag begini, di blok dulu ya. Klik boleh langsung klik kanan atau kita geser begini juga nggak apa-apa, sama aja. Klik kanan, row height kalau mau yang pakai cara lama ya, biar lama jalannya berarti begini ya. Tapi kalau pengen cepat karena udah terbiasa, tinggal seret gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, pinter. Nah, sekarang ada lagi satu perbedaan di antara Word dan Excel, yaitu pada bagian bawah. Di bagian bawah ini kita bisa melihat yang namanya sheet. Nah, ini ada sheet ya, sheet 1, sheet 2 gitu ya. Jadi sheet 1 kalau mau kita kasih nama ganti berarti boleh diklik double di sheetnya, atau kita klik kanan kemudian rename.
sama saja itu ya. Misalnya di sheet 1 ini misalnya data 1, enter. Nah, nanti tinggal di sheet 2-nya kalau mau diganti nama ya tinggal diklik double. Sini ditulis data 2, enter. Seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita misalnya datanya itu mau kita hapus? Berarti kita tinggal klik kanan ya, kemudian kita delete. Maka secara otomatis sheet 2-nya nanti akan kita hapus. Berarti sekarang sheet 2 udah nggak ada ya. Nah, kalau misalnya mau menambah sheet, tinggal kita tambahkan aja new sheet-nya atau lambang plus di sini, diklik. Otomatis kita dapat tampilan sheet baru. Nah, sheet ini bisa terdiri dari banyak halaman atau page. Satu file, jadi satu file ini kan masih book 1 karena belum disimpan ya. Satu file book 1 ini bisa terdiri dari banyak sheet, di mana setiap sheet-nya bisa terdiri dari banyak halaman atau page. Itu kalau di Excel. Kalau di Word, satu file bisa memuat banyak halaman. Hanya halaman saja. Tetapi kalau di Excel, satu file bisa memuat banyak sheet dan satu sheet bisa memuat banyak halaman. Gitu ya. Oke, kita akan menuju ke sheet berikutnya. Ini untuk latihannya ya. Jadi data 1 kita sudah punya data ini, kita tinggal bagaimana caranya proses menginputnya ya. Ini ada data pembayaran kas kelas 7 SMP Negeri 1 Ponorogo. Saya akan tulis di sini. Ya. Ngetiknya gimana? Ya biasa, ngetik biasa. Data pembayaran kas. Seperti ini. Kalau mau turun, boleh pakai enter, boleh pakai lambang panah ke bawah, boleh juga pakai langsung klik di sini, sama aja. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana ya. Kemudian kelas 7J, oke kita masukkan kelas 7J ya. Di sini ada SMP Negeri 1 Ponorogo, berarti ditulis aja SMP N1 Ponorogo. Nah, kita enter ya 2 kali. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada nomor, nama siswa, ada tanggal dulu ya, baru tanggalnya ditulis. Oke, kita masukkan. Ada nomor ya kan? Nama siswa. Nah, pada bagian ini kan tanggal ya, kita tulis aja dulu tanggal. Nah, tanggal berikutnya itu datanya ada di bawahnya kan, dimulai dari tanggal 2 Januari. Berarti kita tulis di sini. Nulisnya karena ini adalah data tanggal ya, data tanggal, maka kita nulisnya kalau orang barat itu nulisnya adalah bulan baru tanggal baru tahun. Jadi kalau kita mau memasukkan tanggal 2 Januari 2021 berarti yang kita masukkan adalah bulannya dulu ya. Bulannya adalah Januari, berarti 1 garis miring, tanggalnya 2 ya, garis miring 2021. Nah, seperti ini. Ya. Loh, Bu, kok di sini datanya bentuknya tanggal begini, terus di sini kok bentuknya tanggal begini, Bu? Oh, jangan khawatir, ini bisa kita edit. Ya, klik kanan, kemudian masuk ke format cell. Nah, di sini ada number, alignment, font, border, fill, protection. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Hari ini kita bahas numbernya dulu saja. Nah, number itu ada general number sampai dengan custom. Ini ada fungsinya semua. Ya, ini adalah termasuk tipe-tipe data yang perlu kalian ketahui juga. Jadi ada general, ada number ya. Kemudian ada currency, ada accounting,
kemudian D. Jadi kalau accounting itu biasanya digunakan untuk mata uang. Kalau date ini untuk tanggal, ada time, waktu ya, percentage ini untuk persen-persen, kemudian fraction ya, ada scientific ya, ini ada data scientific seperti ini, ada tax, special, dan custom. Sekarang kita akan menggunakan data date-nya dulu, data date ya. Nah, kita di sini diminta untuk menentukan data date yang mana yang akan kita gunakan, karena banyak model di sini ya. Misalnya kita akan memilih ini, maka hasilnya seperti ini, 2 Januari 2001. Tapi kalau misalnya kita mau pilih yang lain nih ya, date-nya modelnya yang ini, boleh tidak? Oh, boleh-boleh saja, tidak masalah ya. Jadinya 2 Januari 2021. Nah, ini kan modelnya beda. Ini 2 Januari 21, kalau ini 2 Januari 2021. Ini terserah kita ya. Kemudian di bagian sini ada tanggal 9 Januari. Berarti yang ditulis adalah 1 dulu ya. 1 9 2021. Yang ini berapa? Kita lihat 16 ya. 16 berarti 1 16 2021. Kemudian berikutnya tanggal 23 Januari berarti 1 23 2021. Lanjut lagi 30 Januari berarti 1 30 2021. Nah, kalau sudah ini tinggal di blok ya. Kita sesuaikan dengan contoh. Nih, klik kanan format cell ya. Kemudian pada bagian number kita pilih date. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kita pilih date. Kemudian kita pilih di sini. Nah, modelnya yang ini. Seperti yang depan ya. Oke. Gini. Kalau sudah, kita akan memasukkan angka 1 sampai 5. Nah, memasukkan angka secara otomatis itu kalau angkanya sedikit sih bolehlah kita begini ya, 1 enter, 2 enter, 3 enter, dan seterusnya. Tapi kalau datanya ratusan misalnya, makanya capek kita nulis begitu. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya begini. 1 enter, 2 enter, kemudian blok ditarik. Sorry. Di blok ditarik. Begini. Ya, bisa ulangi ya di sini ya. Biar jelas. 1 enter, 2 enter. Kalau sudah ini di blok. Nah, ini pojok kanan bawah lambang plusnya, ini fill handle ya. Kita copy rumusnya saja. Nah, sudah muncul. Ya. Atau boleh juga begini. Ketik 1 enter. Udah, ini tinggal di drag aja ke bawah. Sama saja. Cuman kalau yang ada petiknya, dia berarti benar-benar data teks ya. Kalau ini masih bisa sih dijumlahkan, tapi nomor kan nggak kita jumlahkan, ya kan? Jadi kalau untuk penulisan nomor terserah kalian mau milih model yang mana, silakan. Kita boleh 1 enter, 2 enter, kemudian kita arahkan begini. Nah, jadi ya. Kemudian untuk namanya ada Andi, Budi, Cindy, Denny, Erma. Oke, kita coba ya. Andi, enter. Budi, enter. Bisa besarin ya biar kalian enak bacanya. Budi, kemudian siapa lagi nih? Cindy. Kemudian siapa lagi sih? Lupa. Denny dan Erna. Denny, Erma. Nah, kalau kalian menemukan data bergambar garis-garis pagar seperti ini berarti datanya kurang lebar. Jadi kalian bisa melebarkan dengan cara digeser atau diklik double pun boleh. Klik double. Digeser juga boleh.
Atau kalau biar sama semuanya kayak tadi ya, klikkan di blok dari atas, dari kolomnya, kemudian kalian geser bareng-bareng begini, boleh sama saja. Atau klik double begini juga boleh ya. Oke, kalau sudah, kita akan memasukkan datanya. Ini tadi 2000 kan ya, dia bayarnya 2000 sampai Sabtu, berarti kita tulis aja 2001 gini ya, 2000. Ingat, karena ini data angka, di mana data angka ini akan kita gunakan dalam proses aritmatika, maka data ini tidak boleh ditulis manual, RP titik apa, nggak boleh, tidak boleh. Nanti menggantinya caranya klik kanan, format cell. Nah, sekarang kita ganti ke accounting. Kalau tadi date kan ya, kalau tadi kan date ini. Sekarang kita ke accountingnya. Nah, di sini ada simbol dolar nih. Kita pilih yang RP Indonesia. Mana ya? Bentar. Kita cari RP Indonesia. Nah, ini ya. Nah, decimal places di sini maksudnya adalah ada berapa digit angka di belakang koma. Kalau di sini 2, maka di sini 2. Tapi kalau di sini 0, maka begini bentuknya. Tapi biasanya kalau Indonesia begini ya model nulisnya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, berarti di sini sudah muncul 2000-nya. Ya. Coba perhatikan. 2000 yang di sini dengan 2000 yang di sini beda nggak? 2000 di formula bar dengan 2000 di sini beda kan ya? Kalau 2000 yang di sini dia sudah ada RP-nya. Tapi kalau 2000 yang di sini dia tetap dalam bentuk data angka. Sekarang kalau misalnya Bu Krisna nulisnya begini, RP titik atau RP 200000 ya. Coba nih perhatikan. Sama ya data di sini dengan di sini. Sepintas terlihat sama, data ini dengan data ini sama, tapi ternyata beda. Kalau ini dia angka, kalau ini dia bukan angka, dia data teks. Nah, kan nanti kalau dipakai dalam proses aritmatika hasilnya beda. Misalnya, mungkin saya kasih angka di sini 4000 deh. Maka kalau dijumlahkan sama dengan ini ditambah ini, hasilnya 6000. Tapi kalau di sini ada 4000, maka 2000 ini ditambah dengan ini hasilnya value, salah. Ya. Karena apa? Karena ini bukan data angka. Ini adalah data teks. Ya, kita lihat di sini data teks ya. Kalau ini adalah benar-benar data angka. Jadi materi kemarin sebetulnya ada hubungannya dengan materi pelajaran kita hari ini dan terus akan selalu berkelanjutan. Begitu ya anak-anak ya. Oke, supaya cepat, ini datanya akan Bu Krisna copy saja. Ngopinya tinggal begini. Nah, di copy saja begini. Oh, ternyata kurang lebar. Ya sudah, dari atas aja. Kita klik double. Nah, seperti ini kan ya. Kemudian pada tanggal 2 semuanya bayar nih. Oh, tinggal di copy saja. Ini taruh di belakang, ada plus itemnya, tinggal di drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada dia tidak bayar. Nah, dia bayar nih 1 sampai 4 udah. Bagian sini 1 sampai 4 seret. Nanti kalau sudah sering terbiasa enak ya. Ini ada 2000. Oke. 2000. Copy saja. Ya. Ctrl V. Jadi kalau ngopi Ctrl C, nanti kalau selesai Ctrl V ya. Udah selesai nih datanya. Tinggal ini ya, masukin ini. Cindy sama Denny. Oke, Cindy sama Denny di sini. Oh, kurang lebar lagi. Ya udah dilebarkan lagi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, untuk yang 00 bagaimana? Ya udah ditulis saja 0. Sini 0, sini 0, 0, 0, 0,
ini. Nah, tinggal 00-nya ini kita ubah ke dalam bentuk rupiah ya. Bagaimana nih? Sama tadi format sel, masuk ke accounting, kita pilih RP Indonesia. Oke. RP Indonesia. Oke, gini ya. Nah, seperti ini. Udah selesai kan? Sekarang kita tinggal menata datanya. Ini kalau mau dijadikan satu, kita bisa pilih klik kanan, kemudian format cell ya. Nah, di sini ada, sekarang kita menggunakan menu alignment. Ya, secara horizontal kita akan membuat dia menjadi center. Secara vertikal kita buat dia menjadi center. Tahu ya vertikal ya. Jadi kalau horizontal tuh begini, kalau vertikal begini. Kita akan buat dia posisinya di tengah-tengah persis. Text controlnya, wrap text ini ditandai supaya dia akan menyesuaikan dengan lebar dan tinggi daripada selnya nanti. Kemudian merge cell ditandai supaya dua sel ini bisa bergabung menjadi satu. Ya, kalau sudah klik OK. Maka sekarang tulisannya sudah berada di satu sel. Ya, satu sel. Nah, ini kan penggabungan antara sel A5 dengan sel A6 ya. Nah, karena di sini itu formatnya sama, maka kita bisa langsung menggunakan format painter. Format painter pasang saja di B5. Set. Nah, udah selesai. Ya kan? Enak kan? Tanggal. Oh, ini tanggalnya. Set. Ya. Nah, kalau tadi Bu Krisna mengajarinya lewat sini, ada juga cara lainnya. Selainnya lewat alignment seperti ini, ada juga cara lain yaitu langsung kita klik di sini, ada merge and center. Nah, kemudian wrap text juga ada. Tinggal ditengahkan begini. Sama, hasilnya sama. Cuman enaknya kalau kita pakai fitur di sini bisa langsung. Kayak rupiah pun sebenarnya di sini sudah ada ya. Misal kita mau ngetik 2000 di sini. Oh, sudah diformat. Yang sini coba 2000. Nah, 2000 ini kalau lewat ke klik kanan format sel kelamaan, kita bisa saja langsung klik dari sini. Nah, accountingnya. Nah, ini bisa nanti dipilih mau accounting format misalnya gini. Sama aja sebetulnya caranya ya. Cuman nanti lebih cepat menggunakan toolbar kalau sudah terbiasa ya. Mana ini ya? RP. RP. QR. Iya, ini ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah kita tata untuk judulnya di blok dulu, kemudian nanti kita bold, kita tebalkan ya, kemudian kita kasih warna. Jadi kalau kasih warnanya di sini sama persis dengan Word sebetulnya pada bagian ini ya. Kemudian dia posisinya udah di tengah kan, jadi di tengah begini. Dah. Terus yang ini kita tengahkan juga, kemudian kita geser. Nah, supaya nggak terlalu lebar ya. Kemudian kita kasih garis biar rapi. Udah tinggal di blok saja. Terus di sini kan ada model-model garis nih, kita pilih aja all border. Nah, seperti ini ya. Ini kok belum rapi Bu Krisna? Tinggal dirapin begini. Blok, kemudian di center ya. Persis kalau ini mah seperti di Microsoft Word ya. Sama aja. Nah, sekarang barulah kita menata judulnya. Kenapa judulnya terakhir? Karena
judul ini kan akan kita letakkan persis di tengah antara A dan G. Jadi kalau kita belum nulis data ini, biasanya kita akan kebingungan sampai mana ya tengahnya itu gitu, dari mana sampai mana. Nah kalau seperti ini sudah enak, tinggal kita blok dari A sampai G, merge and center, wrap text, sudah. Kalau mau dibesarkan hurufnya tinggal begini, mau ganti huruf sama aja kayak di Word, sama persis ya, di bold ya. Kalau sudah, karena modelnya ini sama dengan ini, ya udah tinggal format painter aja pasang di A2, format painter pasang di A3, seperti itu. Sudah jadi data kita, ya kan? Udah ya. Nah sekarang tinggal kita simpen nih filenya. Ini kita kasih data 2 dulu, data 2, terus kita simpan file. Nah perbedaan antara save dengan save as, kalau save itu ketika kita lakukan pertama kali dia pasti akan diminta untuk memberikan nama, itu untuk pertama kali ya. Save as pun begitu. Tetapi kalau ini penyimpanannya udah yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, ketika kita sudah pernah ngasih nama, maka kalau save itu langsung simpan nama dengan nama itu. Jadi simpan file dengan nama itu, nggak ganti-ganti nama. Tetapi kalau save as itu kita akan menyimpan dengan nama baru ya. Jadi untuk penyimpanan pertama boleh pakai save, boleh pakai save as, terserah kalian. Misalnya pakai save ya sama aja, tetap kita harus ngasih nama kan. Nah ini kita cari alamatnya di mana. Misalnya mau Bu Krisna taruh di sini nih, materi misalnya. Di sini ada materi kelas 7, di sini ada latihan 1, misalnya begitu. Di sini pastikan save as tipenya adalah Excel, karena save as tipe di Excel tuh banyak sekali ya. Bahkan kalau kalian pengen menyimpan dalam bentuk PDF pun sudah bisa ini langsung ya. Kita simpan dalam bentuk Excel aja, jadi Excel workbook ya. Ekstensinya adalah XLSX ya. Kalau sudah kita save, maka sekarang data kita sudah tersimpan dengan nama latihan 1. Paham ya? Nanti kalau mau buka ya minggu depan aja deh ya, kita praktekkan. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah paham untuk materi kita hari ini? Jadi hari ini kita sudah membuat input data, termasuk mengenal tipe-tipe data. Ada data teks, ada data angka ya. Termasuk sudah format editing juga ini sebetulnya. Next kita akan belajar yang lebih dalam lagi tentang Excel. File ini mau dibuat apa ya? Nah itu nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Pastikan data file kalian tersimpan dengan rapih, karena kita akan menggunakan data ini untuk mempraktekkan pelajaran di minggu berikutnya. Begitu ya anak-anak ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih sekali kalian sudah begitu semangat untuk belajar. Jangan sampai kendor ya. Gaspol pokoknya, belajar walaupun online, ayo tetap belajar ya. Jangan males, karena males itu adalah salah satu langkah untuk menghancurkan masa depan kita sendiri ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana, jangan main keluar rumah nggak jelas, karena kita sedang di masa pandemi ya. Belajarlah dari rumah, tetap gunakan protokol kesehatan. Sampaikan salam Bu Krisna untuk Bapak Ibu kalian di rumah dan seluruh keluarga. Kita ketemu lagi minggu depan, dan marilah materi kita hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur bagi Allah dan terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.